Kalau kata banyak orang, alasan kenapa kita nggak bisa tidur adalah karena kita banyak pikiran. Kepikiran soal kerjaan besok, yang mungkin numpuk, yang mungkin belum selesai, yang bisa jadi juga deadline-nya bentar lagi, tapi kayak kita belum nyelesain. Dan ini bisa jadi malah memicu stres, dan akhirnya kita malah jadi makin overthinking. Buat sebagian besar orang di sekitar gue, ketika mereka lagi ngerasa mengalami tekanan yang memicu stres gitu ya, bawaannya tuh udah kepikiran semua hal buruk dari A sampai Z, dan akibatnya malah susah banget buat konsentrasi. Nah, susahnya konsentrasi ini juga akhirnya malah bikin kerjaan besok gitu ya, itu nggak kelar gitu. Waktu yang harusnya dipakai buat ngerjain dan ngeberesin kerjaan-kerjaan, malah dipakai buat mikir doang jadinya gitu. Nah, akhirnya kan susah ya kalau gini terus gitu. Terus gimana dong caranya biar kita bisa tetap tenang di bawah tekanan-tekanan? Nah, kalau itu pertanyaan yang muncul di kepala lo, maka lo ada di video yang tepat. Saran gua, lo simak sampai habis video ini, biar apa? Biar lo bisa belajar lebih dalam tentang hal ini. Kalau misalnya lo sering nonton video 1%, lo pasti tahu kalau kita sering banget bahas stres. Kenapa stres biasanya muncul di umur 20-an, cara menangani stres yang baik, dan berbagai macam pembahasan lainnya yang bisa lo simak di playlist kita soal stres. Nah, tapi dari semua video itu, kesimpulan utamanya adalah stres itu adalah respons impulsif yang manusiawi dan wajar dialami, gitu. Jadi wajar banget buat manusia untuk ngerasain stres. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan situasi yang gak nyaman gitu. Ya, walaupun seringkali kita malah ngerasa malu atau nyesel gitu ya. Tapi wajar kok gitu. Dan meskipun ya belum lagi memang stres itu ngasilin dampak negatif yang lebih gitu. Kayak misalnya bikin kita jadi berhenti usaha, bikin kita jadi gagal produktif, bikin kita jadi putus asa gitu ya. Meskipun itu malah memperbanyak masalah gitu si stresnya, tapi ya tenang aja gitu. Karena itu wajar. Dan sebenarnya ada berbagai macam cara untuk ngelatih diri kita biar bisa tenang ketika harus bekerja di bawah tekanan. Nah, dan yang mau gue bahas di sini adalah konsep yang namanya adalah deliberate calm. Deliberate calm itu apaan sih? Nah, ini adalah kemampuan buat ngasih tahu dan koreksi ke diri sendiri secara otomatis ketika lagi berada di bawah tekanan. Ini adalah kemampuan yang dikembangin dengan pikiran, oke, tenang dulu ya. Kita bisa gitu, kita punya hal yang bisa kita selesain, dan memang nanti benar-benar kita lakuin gitu. Nah, konsep soal kemampuan deliberate calm ini mencuat habis kecelakaan pesawat di Sungai Hudson, New York di Amerika Serikat tahun 2009 lalu. Pilotnya, si Kapten Sally Sullenberger itu, dia berhasil mendaratkan pesawatnya setelah jatuh dari 270 meter dari atas gitu, dan terhindar dari kecelakaan besar. Nah, di waktu yang sangat cepat, Kapten Sully harus memutuskan berbagai macam kemungkinan yang menyangkut hidup matinya seluruh kru dan penumpang pesawat. Nah, dia berhasil mengambil keputusan terbaik dan nyelamatin seluruh anggota kru dan penumpang. Kenapa? Karena kemampuan deliberate calm yang selalu dia latih. Deliberate calm ini adalah kemampuan buat nyeimbangin antara emosi dan juga pikiran yang rasional. Kemampuan ini adalah kemampuan buat gak menghiraukan perasaan, takut, dan cemas yang dinilai gak terlalu penting buat nyelesain masalah. Dan berfokus pada hal-hal yang memang penting buat nyelesain masalah yang ada di depan mata. Menariknya, kemampuan ini sebenarnya udah ada di tiap manusia, tapi memang perlu disiapin, perlu diasah, perlu dilatih gitu. Terus-menerus gitu ya. Karena si Kapten Sally juga gitu. Nah, buat bisa tetap tenang, walaupun misalnya bau asap udah ada di kokpit dan beneran ada di ambang hidup dan mati, ya tentu itu si kapten ini udah melewati berbagai macam persiapan. Udah latihan di simulasi penerbangan sampai dengan pengalaman terbang yang memang udah puluhan ribu jam gitu. Jadi kunci buat ngembangin deliberate calm ini adalah disadari, disiapin, dan dilatih. Nah, buat kita mulai sadar itu bisa dimulai dengan menyadari bahwa ada 3 zona kesadaran nih dalam diri. Kalau bahasa kerennya itu adalah 3 main zones of being. Lo bisa lihat layar lo buat kenal lebih dalam soal 3 zona ini. Zona pertama adalah zona nyaman. Ini biasanya zona di mana kita ngerasa nyaman dan aman, dan zona di mana kita bukan belajar hal baru, tapi manfaatin apa yang udah kita ketahui. Mungkin kayak keseharian yang nyaman yang kalian lakuin saat ini, atau mungkin bangun pagi gitu ya. Mungkin kalian paham kalau biasanya ya abis makan misalnya kalian tuh ngantuk gitu ya, jadi kalian istirahat. Jadi ya udah nggak ada hal baru. Itu kan zona nyaman ya. Zona kedua adalah zona adaptif. Nah, zona ini terbagi jadi 2. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan stres. Jadi responsnya tuh bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif berarti kita cenderung sedang melindungi diri kita sendiri. Entah itu dengan ngerespon panik, cemas, ngehindar gitu ya. Atau cuman fokus ke satu jalan keluar aja gitu. Karena kita mikir itu adalah cara terbaik padahal belum tentu gitu. Yang kedua adalah yang secara positif. Nah, kita ngerasa kita punya rasa aman yang cukup, jadinya kita ngerasa tertantang gitu buat nyelesain masalah. Kita bisa beradaptasi dengan oke.
gitu ya, dengan positif. Dan di saat yang bersamaan kita juga sedang bikin diri kita berkembang, dan ya kita bisa berperforma maksimal gitu. Nah terakhir adalah zona bahaya. Nah ini adalah zona di mana kita ngerasain stres negatif, dan resiko buat ngerasa burnout dan traumanya tuh gede banget. Nah ini biasanya bakal bikin dampak buruk buat fisik dan mental kita. Dengan kita kenal tentang kondisi kita sekarang kayak gimana, kita tuh sebenarnya bisa ngambil tindakan yang baik gitu. Kita mampu nenangin diri kita gitu ya, dan lebih mudah juga buat nyari tahu cara nyelesain masalah. Ya tentunya memang lo mesti sadar gitu dengan deliberate calm ini dan 3 zona tadi dengan optimal. Dan ini perlu diikuti dengan latihan yang terus-terusan gitu. Jadi mulai sekarang kalau misalnya lo ngerasa lo panik, mikirin tugas-tugas besok, coba tarik nafas dan coba fokus ke apa hal yang bisa lo lakuin gitu. Misalnya lo bisa nulis to-do list lo buat besok gitu, dan urutin secara prioritas kayak di video ini misalnya. Atau lo bisa nyiapin diri lo buat istirahat misalnya dengan cukup gitu. Jadi besok lo bisa siap gitu menghadapi zona adaptif atau zona bahaya itu. Nah, kalau misalnya lo ngerasa diri lo tuh butuh banget arahan yang lebih praktikal buat masalah ini, dan kayak lo ngerasa butuh belajar lebih lanjut, which emang butuh semua orang gitu ya. Karena ya basically kita kan nggak pernah ya belajar tentang hal-hal kayak gini di sekolah gitu. Kalau gue sih nyaranin lo buat ikut webinar 1%. Nah ini bakal diadain hari Minggu 21 Februari yang judulnya adalah Tips Mengelola Fokus dengan Mindfulness. Mindfulness ini adalah salah satu konsep yang bisa banget lo terapin di kondisi apa aja, mulai dari ngurangin rasa cemas, biar hidup lo lebih teratur, sampai dengan ngelola fokus dan yang tadi gue bahas di video ini gitu. Dan di webinar ini lo bakal dibantu sama gue, Evan, dan juga Kak Hani, psikolognya 1%, buat ngelatih mindfulness dengan efektif, yang bisa ngebantu lo buat nyelesain masalah yang dibahas tadi. Selain interaksi langsung, lo juga bakal dapet rekaman webinarnya, lo bisa tonton ulang gitu ya. Lo bakal masuk grup chat, grup komunitas di Telegram, untuk ngebahas mindfulness ini bareng mentor 1%, dan lo juga bakal dapet psikotes dan worksheet buat ngebantu mengenali diri dan masalah yang lo alami dengan lebih dalam gitu. Jadi nggak cuma dapat materi soal mindfulness aja, tapi lo bisa langsung praktekin di keseharian dan masalah yang lo hadapi sehari-harinya. Semua ini bisa lo dapetin dengan harga yang ada di layar. Tapi kalau misalnya lo pakai kode promo, lo bisa dapet diskon sampai 25%. Dan ini terbatas buat lo yang nonton video ini aja. Jadi langsung aja klik link di description box atau langsung aja ke website kita di 1%.net, karena siapa tahu ada layanan kita yang cocok sama lo, atau mungkin lo pengen baca-baca dulu, ya silakan gitu ya. Akhir kata gue mau bilang kalau buat tenang di bawah tekanan itu memang suatu hal yang perlu lo latih dan perlu lo pelajari, dan mungkin prosesnya memang gak sebentar. Tapi semakin lo belajar, kalau misalnya lo terus-terusan belajar, gue yakin ketika lo udah sadar bahwa lo udah mau ngasainya, itu bakal jadi kemampuan yang berguna banget buat lo. So, jangan lupa buat ngelatih deliberate calm-nya, ya. Akhir kata, gue Evan di 1%, gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.